Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Rutania Evani, saya mahasiswa bisnis digital. Di sini kita akan bincang-bincang santai dengan Perkenalkan nama saya Sopwan Sasi Azhari, saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi Bisnis Digital. Peran nama saya Leng Mulya Gafria, saya program studi bisnis digital dari Universitas Negeri Medan, sama seperti Sofwan. Jadi mereka ini merupakan entrepreneur muda yang masih kuliah tapi sudah punya bisnis ya. Bisnisnya Ya, memang baru jalan tapi udah keren-keren banget. Boleh kita kenalin dulu nih bisnisnya apa? Ada dua kalau nggak salah ya. ya betul banget. Yang pertama ada Tinsopu. Tinsopu ini merchandise yang saya rintis dari SMP kelas 3 dari 2019. Nah, merchandise ini saya jual di event-event Jepang itu, event-event cosplay, dan udah ada lebih dari 20 event yang saya ikutin. Dan yang satu lagi itu Stylist yang dari program P2MW. Nah, Stylist ini merupakan marketplace rental cosplay pertama di Indonesia. Kalau boleh tahu nih, kenapa memilih cosplay seperti itu untuk bagian usaha? Kan banyak nih usaha lain yang lebih menguntungkan, tapi kamu sendiri lebih memilih itu. Kalau boleh tahu jelasin cara singkatnya. Karena menurut saya kan dari kecil ini udah suka banget sama kayak anime gitu dari kecil banget. Nah, saya mau memanfaatin dari hobi ini, bisa nggak saya ngasilin duit gitu. Nah, saya kepikiran waktu itu ada tutorial di YouTube cara ngebuat stiker semacamnya. Terus saya jadi terinspirasi gitu buat pertama ngebuat Tinsopu. Nah, dari Tinsopu ini saya ketagihan gitu ngebuat bisnis segala macam. Saya belajar desain saya desain di Photoshop. Nah, lalu kan ada Canva terbaru nih. Canva sebenarnya bagus sih, cuma nggak sebanyak Photoshop fiturnya. Nah, untuk stylist sendiri juga sama seperti hobi saya kan udah event banyak nih 20 nih. Nah, saya mikirin nih, sekarang kan lagi boomingnya rental cosplay gitu, toko-toko rental cosplay. Nah, mereka masih menyewakan kostum mereka melalui Instagram gitu, belum ada marketplace sama sekali. Nah, jadi hadirlah stylist buat nyelesain masalah mereka ini. Jadi kalian berdua merupakan founder dari Stylic atau bagaimana? Ya betul, kami berdua merupakan yang membuat stylist ini sendiri. Oh, boleh diceritakan secara singkat gimana sih nemu Stylic ini? Atau ada salah satu pencetus ada masalah nggak mau nih gini gitu, nggak mau sama bidang ini? Untuk usahanya sendiri awalnya terinspirasi pencetus idenya tentu aja dari CEO kami sendiri, Lemuel Hezekia. Nah, namun dalam proses pembuatan usaha ini kami pasti membutuhkan dana atau modal kan. Nah, kebetulan 5 hari sebelum penutupan program P2MW, kami diberitahu oleh dosen kami untuk diajak ikut bergabung dalam program tersebut. Nah, oleh karena dari CEO sendiri memberitahu kepada saya untuk mengajaknya dalam berbisnis atau kalau ada perlombaan diajak. Jadi saya menghubungi dia untuk mengajak program tersebut. Dan ada juga satu lagi teman kami yang ikut, namun saat ini berhalangan untuk hadir. Nah, 5 hari sebelum penutupan itu kami sempat berunding mengenai usaha apa sih yang pengen kita buat. Nah, dari beberapa ide tersebut, kami mencetuskan salah satu idenya itu pembuatan usaha berkelanjutan seperti usaha daur ulang sampah. Namun ternyata dari sisi modal sendiri, sisi keilmuan sendiri sedikit sulit. Dari situlah Lemuel sendiri mengajak kami untuk gimana kalau kita buat aplikasi bersama, buat aplikasi yang belum ada. Nah, ini merupakan inovasi sebuah terobosan terbaru. Jadi karena kami dari bisnis digital menganggap ide ini cukup bagus, kami bertiga approve dan ternyata kami setujui. Dan kami mulai dari situlah kami membuat aplikasi ini yang sampai sekarang masih dalam bentuk website. Keren banget ya, pemikirannya out the box, keren-keren. Tapi kan setiap usaha pasti punya pusat gitu kan, tempat pengelola seperti kantor. Kalau boleh tahu di mana alamat kalian pengelola itu? Untuk alamatnya sendiri sebenarnya nggak ada kan. Kadang-kadang kan kami yang pertama yang Tinsopu ini kan jual-jualan di event gitu dan online, nggak ada offline-nya. Karena di manage-nya juga manage jarak jauh gitu. Ada teman saya yang nge-manage di Tinsopu ini dan saya gaji mereka buat ngebuat merchandise, stiker, kaos segala macam. Untuk yang stylist juga belum nggak ada sih sebenarnya kantornya, cuma kami buat alamatnya di rumahnya dia sih. Alamatnya kalau boleh tahu di mana tuh?
Terakhir kali kami daftarkan stylist dalam perlombaan itu alamatnya kami buat di daerah Mabar Hilir, Kabupaten Deli Serdang ya kalau nggak salah. Mabar Hilir, Medan Deli, pokoknya daerah Mabar sana deh. Tempat saya sewaktu dulu tinggal semester 2. Berarti NPWP dan selainnya didaftarkan di situ untuk usaha pajak. Oh, NPWP-nya alamat kamu. Iya. Oke. Nah, tapi lebih spesifiknya kamu jualan apa aja sih di usaha ini? Seperti Stylish kan menawarkan jasa apa gitu? Saya sini menawarkan jasa kayak tracking paket, habis itu juga toko-toko retail kan sekarang kan verifikasi data diri customer-nya kan satu-satu gitu. Iya. Nah, Stylish ini nanti Stylish yang memverifikasi data mereka. Jadi toko-toko retail ini ngehemat waktu, biaya, tenaga operasional lah buat memverifikasi data mereka. Dan juga dalam satu website ini nanti ada namanya request pickup semacam paket gitu. Jadi toko-toko rental nggak perlu lagi buat datang ke tempat kurir apa segala macamnya, dan mereka juga nggak perlu mikirin biaya iklan karena Stylish yang mengiklankan website mereka sendiri. Karena susah ya nyari kayak baju-baju gitu ya. Iya, karena yang rental cosplay ini sebenarnya ada karena kostum cosplay ini mahal-mahal buat kayak jutaan Iya. gitu. Pakai di rental ini mungkin jadi lebih murah kayak 80.000 per 3 hari, 100.000. Paling mahal saya temuin sih 200.000. Kok bisa dapat lebih murah gitu? Untungnya dari mana kalau boleh tahu? Kalau kan itu bersaing dengan pasar kan? Karena kan yang itu kan rental. Karena daripada customer mau cosplay satu karakter ini nih, daripada cuma dipakai buat satu event aja buat 3 hari doang kan, ini nyewa aja daripada beli jutaan gitu. Oh, biasanya harus beli dulu, nggak bisa rental kalau di tempat-tempat offline-nya. Maksudnya gini, kan ada toko rental jualan kostumnya. Iya. Nah, dari cosplayer ini, dari penggunanya ini, daripada mereka habisin duit jutaan buat satu event, habis itu kostumnya nggak dipakai lagi. Oh, bisa dibalik kan kalau sama kalian ya, nyewa. Mendingan Iya, nyewa kan. Berarti usaha ini udah berjalan sekitar berapa bulan? P2MW sendiri 5 bulan ya, Juli ya. Mei. Sejak Mei sekarang kan September. Berarti berapa? 4 bulan ya. Udah ada berapa partner nih kira-kira dari perjalanan selama 5 bulan itu? Partnernya sendiri kami baru mencari karena dari 4 bulan tersebut kami pertama mengutamakan dari developernya dulu, karena jika nggak ada bentuk websitenya sama sekali pasti orang-orang nggak bakal percaya kan. Iya, susah Ini gitu. asli nggak nih? Nah, baru-baru ini kami dalam seminggu ini kami mendapatkan sekitar 6 toko rental yang mau jadi partner dari kami, dan itu akan terus bertambah nantinya. Ada beberapa yang barusan approve di DM kami, mungkin ada dua partner yang baru jadi partner dari Stylish ini. Dari kota mana aja tuh partnernya? Masih sekitar Medan? Ada dari banyak domisili sih partnernya kan, biar nanti ya pas Stylish rilis nanti katalog mereka udah ada di Stylish gitu, biar Keren banget. calon customernya nggak kosong gitu aplikasi ya Stylish. Bener-bener. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Target segmennya seperti apa? Apakah hanya khusus yang suka anime atau kalian ingin menantang dengan mencoba orang-orang lain mempromosikannya sampai orang lain suka atau gimana? Targetnya kami sih untuk kedepannya ada beberapa fitur yang dari Stylish ini yang masih dalam wishlist kami, seperti daftar event ataupun rental kostum biasa gitu, kayak kostum wedding segala macam. Itu masih kami pikirkan buat kedepannya, karena peluang untuk rental kostum ini sendiri sangat besar, karena toko-toko rental masih menggunakan sosial media saja, belum ada marketplace sama sekali. Oke, berarti sekarang kalian sudah punya karyawan atau belum? Atau punya pekerja lain gitu selain kalian tim ini bertiga? Ada developer yang kami bayar dari dana P2M ini. Oh, developer. Tapi kalau untuk pekerjaan yang lain nggak ada kayak Nggak ada. karyawan, belum ada masih Untuk menghemat biaya masih di manage sama kita. Nanti kalau udah besar Iya, baru. Oke. Kalau boleh tahu nih nama sosial medianya apa? Boleh di-spill Sosial media biar- pertama yang bercanda itu ada @inshopu, TIN Shopuya P2, dan @stylish.id. Boleh ditunjukin nggak contoh sosial medianya?
Nah, ini untuk stylist.id ya. Untuk websitenya ada di bio-nya www.stylist.id. Keren banget. Jadi ini adminnya siapa ya kalau boleh tahu di admin sosial media ini? Untuk admin sendiri, saya merupakan salah satu admin dari stylist.id ini, admin utama. Yang lainnya mungkin teman-teman juga kadang membantu karena dalam minggu ini kebetulan sekali peminat stylist itu melonjak. Nah, dalam minggu ini peminat stylist melonjak tiba-tiba karena kami mulai mempromosikannya secara langsung dan bentuk fisiknya sudah mulai ada. Orang-orang mulai tertarik nih untuk aplikasi ini. Oleh sebab itu kami sempat kewalahan ya dalam menanganinya. Kami harus bolak-balik kembali dalam menjelaskan stylist itu apa, lalu mempromosikan, memberikan proposal tentunya ya. Karena dalam toko rental ini mereka nggak mau sembarangan nih. Ini bener nggak aplikasinya? Oleh sebab itu kami juga harus memastikan mereka ikut dengan cara membagikan nih proposalnya, kami bagikan dari setiap toko rental yang kami hubungi. Nah begitu. Kalau boleh tahu nih Sof, seberapa sering kamu memposting materi di sosial media gitu? Nah untuk postingan sendiri kami tuh mengikuti dari instruksi dari CEO kami. Sejak pertama kali kami membuat sosial media ini, kami selalu dituntut untuk 1 hari 1 postingan. Nah, itu dia target kami 1 hari 1 postingan. Jadi engagement kami, Instagram kami nanti nggak akan mati. Jadi algoritmanya terus berputar karena kan kami tentu aja dalam pembuatan aplikasi ini yang pertama promosi harus kami gencar-gencarkan. Oleh sebab itu kami harus rutin memposting di sosial media kami. Oke, jadi kan udah lumayan sering nih ya bermain di sosial media. Jadi menurut kalian seberapa dampak gitu sosial media terhadap usaha yang kalian jalankan? Nah, karena sebenarnya usaha stylist ini fokusnya pada sosial media, targetnya sosial media, otomatis sosial media itu berperan sekitar lebih dari 90%. Karena toko rental ini mempromosikan kostum-kostum mereka dari sosial media, otomatis kami bagaimana sih cara kami berusaha untuk menarik mereka, otomatis kami harus aktif di sosial media juga. Jadi sosial media ini ibaratnya merupakan jembatan kami untuk menarik para toko rental agar mau bergabung dengan aplikasi kami, agar mau menggunakan aplikasi kami. Selain itu karena nggak semua orang cosplayer itu ada di Medan, otomatis kami juga harus mencari cosplayer dari luar daerah. Jadi apa sih caranya gimana sosial media? Nah begitu. Wah, jadi kedepannya bakal terus nggunain sosial media ya? Ya tentu aja sosial media akan terus kami galakkan, kami genjot agar memang engagement kami lebih besar nantinya. Kalau kali ini baru bermain di Instagram, kedepannya ada mau di sosial media lain nggak? Nah, saat ini memang kami fokusnya di Instagram karena toko-toko rental hanya ada di Instagram. Kedepannya kami ingin terjun ke seperti TikTok ataupun Facebook. Kami merencanakan terjun di Facebook karena kami lihat ada juga toko-toko rental di Facebook yang berpotensi untuk bergabung dengan aplikasi Stylist ini. Baik, benar-benar keren banget ya. Masih muda tapi udah punya usaha ya lumayan banyak banget. Terus pendapatannya juga udah lumayan ya dari situ. Mungkin itu saja sih pertanyaan kita, mungkin yang pemirsa pengen tahu gitu kan. Jadi sekian aja video dari kami. Kalau misalnya teman-teman mau tanya boleh langsung hubungi Instagramnya tadi apa namanya? Cari aja di Instagram stylist.id ya. Jangan lupa join juga. Oke, terima kasih.